Hola gengs, selamat pagi. Ada kafe masih, artinya kita mesti berkarya. Karena stok di rumah cukup membosankan, dan udah saya kategorinya udah saya bungkus siap lempar ke temen ala-ala si Potosi, si La Palma dan Las Margaritas. Jadi udah cukup lah, itu udah boring tepatnya ya. Nah, kali ini saya akan roasting kopi yang bisa dibilang katanya ya, ini lagi naik daun dan juga banyak dicari orang-orang yang tergila-gila dengan kopi-kopi hypes. Buat yang kaum FOMO kopi mungkin sekarang lagi ngebrew. Oke, ini adalah Typica Majorado. Katanya akan booming di beberapa tahun ke depan ya. Walaupun sebenarnya ini udah mulai booming sih di luar sana. Dan kita kan selalu lihat tren ya untuk kopi dari luar tepatnya. Oke, tapi ini ada yang unik, fakta tentang si Typica Majorado yang mungkin ya banyak yang harus diluruskan tepatnya ya. Kayak banyak sumber yang bilang bahwa Typica Majorado sebenarnya bukan dari Typica. Jadi kayak ada misname, kayak Gesa lah ya. Udah kadung ketelatan namanya udah menyebar es Gesa. Lalu yang the latest saya brew Caturra Chiroso juga sebenarnya bukan dari Caturra. Nah, si Typica Majorado ini kalau based on riset dari kopi-kopi organisasi kopi dunia lah ya, sebenarnya bukan Typica teman-teman. Jadi dia lebih ke hybrid bourbon sama Ethiopian heirloom atau Ethiopian landrace. Jadi bukan Typica secara DNA garis besarnya. Iya sih, secara bin juga nggak Typica, walaupun ada beberapa yang bentuknya Typica. Jadi ini adalah crossbreed antara si red bourbon tepatnya sama Ethiopian heirloom. Jadi kopi yang basicnya berangkat dari Ethiopian heirloom itu kecenderungannya memiliki virality yang lebih besar ya. Karena memang masih bisa dibilang kopi-kopi yang masih bisa dibilang kopi perawan lah ya, kopi yang bahkan belum bisa di DNA-nya belum diputuskan ini kopi apa. Oke, kita akan roasting aja daripada banyak cincong. Anyway, ini dari Colombia Finca El Dipiso. Si Typica Majorado ini originalnya dari dikembangkan tepatnya di Ecuador. Jadi dia udah menyebar kemana-mana sih. Karena saya ini patungan belinya sama temen ala-ala. Kenapa sih patungan sekarang? Karena kalau sekilo kan kebanyakan ya. Dan untuk harga cukup lumayan ya, 900 atau 800. Jadi kalau beli sekilo saya patungan bertiga, jadi lebih ringan dan cepat habis tepatnya. Jadi saya bisa pindah ke kopi yang lainnya lagi. Oke. Prosesnya wash, aromanya enak. Saya akan main tipis-tipis dulu aja. Saya akan makan banyak batch deh. Per batch 50 ya. Mumpung gabut. Kita main tipis-tipis aja guys. Oke. Untuk binnya clean. Oke. Sekilas nggak ada defek yang begitu mencurigakannya kayak hitam dan lain-lainnya atau insek. Paling bentuknya aja yang banyak, yang ada beberapa yang nggak sempurna. Tapi karena ini katanya bin kompetisi, ya udahlah ya, kita terima aja. Nanti tinggal rasanya seperti apa. Preheat dulu ya guys.
Nanti saya akan setting 12. Kita tuang guys, ya, main-main mini batch ya. Oke, batch 1, kita lanjut batch 2 ya. Batch 2 ini nggak akan saya pakai preheat, langsung tuang. Oke. Saya setting di 13. Oke. Tapi saya akan mainin suhu dari 220. Selesai batch 2. Batch 2. Menarik ya. Lalu kita pindah ke batch 3. Lanjut. Jangan kasih kendor guys, mumpung libur kita buat stok. Nah, batch 3 ini
seperti biasa kita butuh espresso. Jadi marilah kita bikin espresso dengan durasi yang ajaib. Nah, saya akan bikin durasi gila. Lalu ya. Selesai. Batch 3 ya. Oke. Kayak saya main kurang dark nih. Kita akan main lebih di dark. The last batch kita akan bikin medium dark atau dark. Durasi segini ya ini. Mari kita mainkan batch 3. Last batch. Oke. Kipas 2. Guys, mati lampu barusan. Jadi saya nggak achieve di 18, achieve-nya di 17. Gembel. Malas lanjutin. Ya udahlah ya. Let's see aja seperti apa. Udahlah ya. Kacrut nih PLN. Anggap aja bisa dibikin es kopi susu. Let's see. Batch berapa nih? Batch 4. Ini harusnya 18 tapi karena emang PLN kacrut. Batch 1 ini buat light rose garis keras. Batch 2 buat filter. Batch 3 buat ini sih kalau lihat coloring bisa Omni Rose. Dan batch 4 nggak tahu dah, PLN-nya mati di menit ke 1 something lah, saya juga lupa ya, lagi di bawah. Oke guys, itu gabutan saya di rumah. Tipika Majorado yang ternyata bukan Tipika, dia adalah Red Bourbon X Ethiopian Heirloom atau Ethiopian Landrace. Ini Kolombia, originnya dikembangkan di Ekuador. Mungkin mesti yang dapat Ekuador kali ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di sesi ngebrew sekarang tanggal 9 bulan berapa sih? September ya guys? Oktober ya. Oktober kita akan ketemu di Lasting ke-10. Seperti apa sih kopi yang bisa dibilang akan melejit naik daun, dan kopi yang melejit karena biasanya karena Cup of Excellence atau menjadi juara di ajang-ajang lomba kecamatan barista. Ciao, sampai ketemu di sesi bro. Saya sehat terus, sukses terus, semangat terus.